Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berkat ridhoillahi ta'ala hadiyatul wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi kiram wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ila ulama'illahi wal awliya'illahi inma kanu wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin khususan Syekh Imam Al-Tabari wa Syekh Al-Ansari Al-Qurtubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Asyuti wa Syekh Harudin Ar-Razi wa Syekh Imam Muhammad Asy-Syaukani wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Muhammad Asy-Syawi wa Syekh Sayyid Mahmud Al-Alusi wa Syekh Muhammad Ali Asy-Syabuni wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Wahab Az-Zuhaili wa Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani wa Syekh Muhammad Quraisyah wa khusyuk ila Syahib Kitab Al-Ibris wa Syekh Bisri Mustafa Rembang wa ila jami'a syekhina wa syekhina mu'allimin wa jami'a hukul aina wa jami'a al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syai'un lillahi lahumul Fatihah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir mugi-mugi kita diparingi barokah kali Allah ing dalem wulan Rajab lan Sya'ban lan disampaikan saged kepanggih wulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Pun berarti poso niki kirang 58 atau 57 mawon niki. 57 hari atau 58 hari lagi. Wis kula matur malih nggih. Berarti kurang lebih 5 minggu lagi kula ngadakan ziarah kali sholat teng kiai-kiai kok menawi bapak-bapak utawi ibu-ibu ingkang purun nderekaken monggo. Terus kula sampun sanjang kali lare-lare dene benjing pas wekdal 26 Februari benjing dress code-nya damel batik terserah warna nopo pokoknya damel batik terserah rodong nggih bebas lek sing wingi niku ireng coklat ngoten nggih terus sing jaler petak mangke dress code-nya warna damel batik warna terserah terus monggo ingkang nderekaken bapak-bapak nggih monggo keranten kula damel niki terbuka untuk umum memang bukan hanya untuk jamaah tertentu saja tidak terbuka untuk umum terus kula damel niki sampun ping 16. Pun suwe, pun ping 16 kula damel ngeten niki, pun ping 16. Selama 16 kali damel niku kula damel terbuka niku namung ping 3 duka ping sekawan ngoten. Dados jarang damel terbuka untuk umum ngoten jarang.
Malah rencananya tahun berikutnya lek diparingi dawa umur niku ndamel tertutup, boten terbuka untuk umum. Keranten biasa lek tertutup ngoten rutenya niku jauh, tebih dados berangkat niku harus Sabtu malam antun isya niku berangkat. Dados di waktu payah, di biaya luwih ageng. Terus di pokok khusus ya sing niku. Dados insyaallah lek sepingin derek nggih tahun niki sebab tahun berikutnya insyaallah mboten damel terbuka untuk umum, rutenya agak jauh berikutnya. Terus binjing ide-ide mriki mawon teng Jombang teng Kediri. Terus menawi kersakaken tanggal 26 Februari kula ngadaken ziarah Kalisawan teng Yaya terbuka untuk umum. Biaya 900 3 gangsal damel baju batik. Pun kita lanjutaken. Nopo sih kok sami tujuane nggih kanten nggih ide niku ide. Dados meskipun sami tujuane kali tahun wingi umpami enten sing tahun wingi tumut nilai pahalanya tidak akan sama, pasti bertambah. Wingi sowan sakniki sowan, wingi ziarah sakniki ziarah, mesti nilai pahalanya mesti bertambah, tidak akan sama. Terus nilai ilmu yang akan didapatkan niku mesti bertambah. Sebab sowan teng yai ki angsal ilmu, angsal ijazah, angsal napa mawon. Terus ilmu juga akan bertambah. Kok boten bosen? Boten. Kula umpami bentahun ngadakno teng tempat yang sama kula insyaallah boten bosen. Sebab niku mang nilai pahalanya pasti akan bertambah, tidak akan sama. Dan nilai ilmu yang diperoleh pasti bertambah, tidak akan sama. Jenengan ngaos ben Senin teng mriki teng kula nggih boten bosen. Boten bosen padahal ben Senin iki padahal niki ziarah namung setahun pisan. Dadi menawi ngersakaken monggo tumut bapak-bapak, ibu-ibu ini bapak-bapak sing tumut Kedhi soalé. Awung aksuli mawon iki. Nggih melok nggih sampeyan nggih. Nggih, terus monggo dinten Ahad niku, Ahad pagi. Pun kita lanjutaken. Surah Al-Baqarah ayat 180 gangsal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadana utawi poso iku sanjerone wulan Ramadan. Allazi kang unzila kang den turunaken fihi ing dalem allazi apa Al-Qur'an Qur'an. Hudan hale dadi petunjuk linnasi marang manungsa wa bayyinatin lan dadi pira-pira keterangan minal huda saking petunjuk wal furqan lan bedaaken antarané hak lan batil. Paman sing sapa wongi, paman mongko sapane wong syahida ngerti utawi ningali sapa ya sing maningkum setengah saking sira kabeh asyhara ing wulan Ramadan falyasumhu mongko poso sapa ya sing manhu ing syahr waman utawi sapane wong waman sing sapa wong ikana ana sapa ya sing man iku maridon loro aw ala safarin utawa ing atase lelungan fa'iddatun mongko wajib apa hitungan min ayyamin saking pira-pira dina ukhra kang weneh tegese kodok yuridu ngarepaken sapa Allahu Allah bikum kelawan sira kabeh al yusra ing gampang wala yuridu lan ora ngersakake sapa Allah bikum kelawan sira kabeh al usra ing angel walituk milu lan meniku walituk milu lan supaya nyempurnaaken walituk milu lan supaya nyempurnaaken al iddata
Balitu milan supaya nyempurnaaken sapa sira kabeh al-iddata ing hitungan. Balitu kabirulan supaya padha ngegungaken sapa sira kabeh Allah ing Allah taala alama krana alama hadakum krana oleh nuduhaken sapa Allah kum ing sira kabeh wala alakum lan supaya sira kabeh iku tasykuruna padha syukur sapa sira kabeh. Kita wasyaraipun 185 poso mau ana ing sakjroning wulan Ramadan. Kang sakjroning wulan mau Al-Qur'an diturunaken saking Lauhil Mahfuz kanggo nuduhaken marang manungsa lan dadi tandha terang saking pituduhe Allah taala. Lan saking kang bedakaken antarané hak lan batil. Sapa wonge hadir utawa tinemu ana ing wulan Ramadan dheweke kudu poso. Dene wong kang lara utawa isih sakjerone lelungan wong mang kepareng ora poso nanging wajib qadha ana ing liya dina. Allah taala ngersakaken gawe gampang marang kita kabeh lan ora ngersakaken gawe angel. Hitungane poso Ramadan mau kudu kita sira kabeh sempurnaaken aja nganti mokel lan kita sira kabeh kudu ngegungaken Allah taala kanthi takbiran nalika poso kita wis rampung tegese sempurna. Kita takbiran teges ateges matur sembah nuwun dening Allah taala wis paring pituduh kita diweruhaken carane ibadah marang Allah taala. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, allazi unzila fihi al-Qur'an, yang mana pada bulan itu diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnasi, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin dan pembeda minal huda dari petunjuk itu. Wal furqan dan al-furqan pembeda antara hak dan yang batil. Paman syahida minkum, barang siapa di antara kalian yang ada di bulan itu. Paman syahida minkum syahra, barang siapa yang di antara kalian ada di bulan itu, falyasumhu, maka berpuasalah. Wa man kana maridun, dan barang siapa sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka wajib baginya mengganti di lain hari. Yuridu wa bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan bagimu, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan, kesukaran bagimu. Balitukmilul iddata, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, walitukabbirullaha, dan mengagungkan Allah ala ma hadakum, terhadap petunjuknya, wala terhadapmu, wala'alakum tashkurun, dan supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Ayat niki itu adalah ayat yang ketiga yang membahas tentang puasa. Kita sudah membahas ini selama 3 kali pertemuan. 183 2 minggu yang lalu, 184 seminggu yang lalu, 185 sampai hari ini. Jadi tengah ayat sebelumnya, ayat 183, Allah itu mewajibkan puasa terhadap orang yang beriman. Tapi mboten disebutkan kapan. Dengan tidaknya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan berpuasa, tapi mboten canjang kapan poso ini, kapan mboten disebutkan. Di ayat 184 gimana? Allah sudah menyebutkan waktunya saja, tapi tidak disebutkan persisnya kapan. Ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari yang sudah ditentukan. Beberapa hari, tapi di antara semua hari Allah belum menyebutkan kapan wajib berpuasa. Baru di ayat niki Gusti Allah sanjang Gusti Allah berfirman Syahrul Ramadan, poso wajib itu adalah
bulan Ramadan. Jadi nopo namanya, apa isyarahnya, apa faedahnya kok Allah mengatur sedemikian rupa? Itu untuk menyiapkan psikologi orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin disanjangi rumiyin, hei orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Terus orang yang beriman, nggih kula siap poso. Terus Allah sanjang ayyam ma'dudat. Puasa ini hanya beberapa hari dan tidak semua orang yang beriman itu wajib berpuasa. Maksudnya apa? Wong teng ayat 184, wong sing loro utawa wong sing dalam perjalanan itu boleh tidak berpuasa. Maka orang-orang yang beriman sanggup, nggih kula nggih purun poso niku sanggup melakukan puasa. Baru di ayat ini Gusti Allah berfirman syahrul Ramadan. Poso iku ing dalam bulan Ramadan. Jadi betapa maha bijaksananya Allah sehingga mengatur kewajiban yang diberikan kepada orang yang mukmin itu gak langsung awakmu poso sak bulan penuh, tidak. Tapi urut-urutannya seperti itu. Jadi 180 terus 184 baru 185 ini di ayat 185 ini Allah mewajibkan puasa Ramadan. Nah, tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa qala ahli tarikh awal man shoma Ramadan Nuhun alaihi salam lamma kharaja minas safinah. Menurut ahli sejarah, orang yang puasa pertama kali bulan Ramadan itu adalah Nabi Nuh ketika beliau keluar dari kapalnya. Tapi menurut pendapat Mujahid, waqad taqaddama qaul Mujahid kata bahwa Ramadan ala kulli umatin. Menurut pendapat Imam Mujahid, sebenarnya bulan Ramadan ini diwajibkan untuk setiap umat. Wa ma'lumun annahu kana qabla Nuhin umatun. Dan sebelum Nabi Nuh itu sudah ada umat-umat sebelumnya. Jadi dari Imam Mujahid, wallahu a'lam, sebenarnya Ramadan ini sudah diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Semua umat sebelum Nabi Muhammad itu dikengken wajib untuk puasa Ramadan. Tapi akhirnya dikatakan wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Dan syahrun, memiliki ada kata syahrul Ramadan. Syahrun itu dari lafaz al-ishhar. Al-ishhar niku napa? Al-ishhar itu li'annahu mustahirun. Al-ishhar itu terkenal, sudah diketahui. Makanya ada orang yang masyhur, sudah dikenal, sudah diketahui. Lah bulan itu sudah diketahui oleh siapapun yang ingin mengetahuinya. Kalau kita saat ini mungkin buatan terlalu melihat langit karena memang wis padang atau zaman dia ketika belum ada lampu, belum ada apa-apa. Ini kok orang itu sering melihat langit. Iki bintang nandi, iki bulan nandi. Jadi orang dulu itu tahu hilal itu bisa memang sengaja melihat hilal. Oh iki hilal, berarti wis masuk tanggal 1. Kok bulan itu tambah hari tambah besar sampai tanggal 14 purnama. Tanggal malam 15 purnama. Jadi bulan itu diketahui oleh siapapun yang memang ingin mengetahuinya. Jadi oleh karena itu bulan itu dikatakan syahrun, itu dari kata ishar. Orang yang ingin mengetahui bulan pasti bisa mengetahui. Terus memiliki ada Ramadan. Ramadan niku dari kata Ramadan, sing artinya niku panas. Memiliki dikatakan istadahurruhu, sangat panas. Maka nih kan nopo Ramadan niku sering kali dimaknani kaya ngene. Pas wayahe gak poso, pas wayahe gak Ramadan, iku panasnya biasa-biasa. Barang pas wayahe poso, panasnya nemen. Niku kan fenomena yang umum kita jumpai. Gak poso itu panasnya biasa. Barang pas wayahe poso niku panasnya itu membakar. Panas niku nemen pas wayahe poso. Mungkin memang
seperti itu. Mungkin memang seperti itu, tapi mungkin menilai ekspos kayak bulan-bulan Desember nggih mboten. Bulan Desember kan poso mengalami kemajuan terus niki bulan ini. Ini sakniki bulan apa, Mei apa April, ini maju-maju di Desember mungkin nggih mboten panas. Tapi ada yang mengatakan wakila nggih innama summiya ramadhana li annahu yamrudu dzunuba. Ramadan itu dikatakan Ramadan karena Ramadan itu membakar dosa. Ramadan itu membakar dosa ayyuharrikuha bil a'mali sholihah. Dikatakan Ramadan karena sesungguhnya Ramadan itu membakar dosa dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Selama 1 bulan penuh ini poso, sholat, taraweh, baca Quran dan lain sebagainya. Segala amal soleh yang kita perbuat di bulan Ramadan, maka amal-amal soleh itu membakar dosa-dosa kita. Terus pun syahrul Ramadan, ini kita sebut syahrul Ramadan. Yang harus kita ketahui, bulan Ramadan ini adalah bulan satu-satunya yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Dengan dolenan Al-Quran syahrul Rajabah buat nonton ketemu. Di antara 12 bulan yang ada yang disebut kali Allah teng Al-Quran itu hanya bulan Ramadan. Tidak ada bulan lain yang disebut oleh Allah di Al-Quran lebih teng Al-Quran kecuali Ramadan. Hanya Ramadan saja yang disebut oleh Allah. Ini menunjukkan betapa mulianya bulan Ramadan. Baik kalau contoh kalau ada MC sebuah acara, niku sing disebut, nama yang disebut itu berarti mempunyai kemuliaan tersendiri. Sing gak disebut gak sepira mulia. Misalnya acara peringatan Maulid Nabi atau apa, yang kan kula hormati kiai ini disebut. Sing gak disebut berarti tidak mulia. Maksudnya ada yang lebih mulia. Sing mulia sing disebut-sebut niku, sing gak disebut mboten termasuk sing mulia. Begitu juga tentang Al-Quran. Al-Quran menyebut hanya Ramadan di dalam Al-Quran, tidak menyebut bulan lain karena Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia di sisi Allah. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang tafsir Al-Jailani ini ku yang mengatakan wa alamu ayyuhal mu'minun, ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, anna afdhalas syuhuri indallahi, sesungguhnya yang paling utama bulan di sisi Allah, wa arfa'aha qadran wa martabatan, dan yang paling tinggi derajat dan martabatnya syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia di sisi Allah, baik dari derajatnya ataupun martabatnya, karena hanya bulan Ramadan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Lihat bulan Ramadan boten-boten. Allazi unzila fihil Quran, yang mana di dalam bulan itu diturunkan Al-Quran. Dengan kedah semerak, Al-Quran diturunkan itu dengan 2 bentuk penurunan. Kalau hari ini Al-Quran diturunkan oleh Allah itu dalam bentuk 2 penurunan. Yang satu turun min lauhil mahfud, dari lauhil mahfud ila sama'id dunya. Pemberi dikatakan ila sama'id dunya fi lailatul qadri. Tafsir Jalalain dikatakan kun allazi unzila fihil Qur'an minal lauhil mahfud ila sama'id dunya fi lailatul qadri. Quran itu diturunkan dari lauhul mahfud ke langit dunia. Beberapa tafsir dikatakan Baitul Izzah. Baitul Izzah itu fi jumlatin wahid. Satu Quran
sekaligus itu diturunkan Allah dari Lauhul Mahfuz tenggone Baitul Izzah di langit dunia. Niku satu Quran sekaligus. Itu terjadi pada Lailatul Qadar. Ketika yang kedua, dari Baitul Izzah, dari langit dunia diturunkan marang bumi, itu yang kita peringati nuzulul Quran. Jadi dua bentuk penurunan. Yang mana yang pertama itu Allah menurunkan dari Lauhul Mahfuz nanggone Baitul Izzah di langit dunia. Itu turun semuanya 30 juz itu turun kabeh teko Lauhul Mahfuz nanggone langit dunia. Niku satu sekaligus turun satu, dan itu terjadi pada Lailatul Qadar. Yang kedua, turunnya dari langit dunia, dari Baitul Izzah, turun ditompo marang Kanjeng Nabi, itu turunnya itu satu per satu, tidak hanya terjadi di bulan Ramadan. Di bulan Dzulhijjah, semua bulan itu turun, tapi pertama kali turunnya dari Baitul Izzah, dari langit dunia ditompo kali Kanjeng Nabi, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Jadi sama-sama terjadi di bulan Ramadan ini. Teko Lauhul Mahfuz nanggone Baitul Izzah niku ke bulan Ramadan, teko Baitul Izzah nanggone Kanjeng Nabi teng bumi niku ke bulan Ramadan. Jadi sama-sama bulan Ramadannya. Berarti tenggone jero bulan Ramadan ini ada sebuah kemuliaan tersendiri. Yaitu napa? Yaitu Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu pinten tahun? 83 tahun petang bulan, teman-teman. Jadi betapa mulianya Ramadan, karena Ramadan begitu mulia, maka Allah menaruh Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Baitul Quran turun dari Lauhul Mahfuz tenggone Baitul Izzah, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Maka yang ada sebagian ulama yang berpendapat Lailatul Qadar itu turunnya ya mesti dino siji iku. Dino siji iku. Ada yang berpendapat malam 17, wis boten berubah-ubah. Cuman ada ulama yang mengatakan tergantung awal puasanya. Puasa yang awalnya dino Senin, malam Lailatul Qadar dino iki. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu siji itu tok. Mesti tanggal itu. Dan kita tidak tahu apa, cuma ulama ada yang berpendapat 27, ada yang berpendapat 23. Saben 17, saben malam 23. Nah, yang turun dari Baitul Izzah nang bumi ditompo kali Kanjeng Nabi ketika di Gua Hira dengan turunnya surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 itu terjadi sing masyhur yang kita kenal pada malam 17 Ramadan. Tapi sebagai pengetahuan saja bahwasanya malam nuzulul Quran itu tidak hanya satu pendapat saja. Jadi gak malam 17 Ramadan tok ngoten. Ada yang berpendapat malam 18. Ada yang berpendapat malam 19, ada yang berpendapat malam 24. Demikian hadis. Dan terus memang ada yang berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu tanggal 24 karena Kanjeng Nabi nanti dawuh annahu sallallahu alaihi wasallam qol unzilat suhufu Ibrahim awwala lailatin min syahri Ramadhana wa Tauratu li sittin madhaina minhu wal Injilu li salasa asyrota wal Qur'anu li arba'in wa isrin. Saking mulyani Ramadan itu semua kitab suci turun di bulan Ramadan. Semuanya, bukan hanya Quran. Dan ini dikatakan suhufu Ibrahim, lembaran-lembaran yang diterima oleh Nabi Ibrahim
itu turun pada malam pertama bulan Ramadan. Taurat itu turun pada 6 Ramadan. Injil itu turun pada 13 Ramadan. Dan Al-Quran itu turun pada tanggal 24 Ramadan. Jadi didamel pengetahuan mawon bahwasanya nuzul Quran itu ulama itu berbeda pendapat, tidak hanya 17. Ono sing ngomong 18, ono sing ngomong 19, ono sing ngomong 24, dan ada dalilnya masing-masing. Lewat hadis ini ada yang berpendapat Lailatul Qadar malam 24. Jadi tidak malam ganjil malam. Enten sing berpendapat kaya ngoten. Jadi Lailatul Qadar itu dikatakan Lailatul Arba' wa Ishqi, malam 24. Karena hadis niki boten malam-malam ganjil. Ini sebagai pengetahuan saja. Sebagai pengetahuan saja. Jadi semua kitab suci, termasuk Zabur. Zabur teng mriki dikatakan di hadis yang lain. Di hadis yang lain Zabur itu turun pada tanggal 12 Ramadan. Jadi semua kitab suci itu turun di bulan Ramadan, termasuk Al-Quran. Nggih ayat niki syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka ini itu Al-Quran itu adalah firman Allah yang mulia, turun kepada hambanya yang mulia, diturunkan di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, untuk manusia yang mulia. Menungso kuwata, tapi hanya untuk manusia-manusia yang mulia saja Al-Quran itu, agar mereka mendapatkan kemuliaan. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan. Lanjutannya ayat hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan Al-Qur'anu ismu li kalamillahi ta'ala. Al-Quran itu adalah nama untuk kalam Allah. Jadi Al-Quran itu adalah nama untuk kalam Allah. Wa huwa bimakna al-makruh. Al-Quran itu maknanya sesuatu yang dibaca. Al-makruh sama seperti halnya al-mashrub, sesuatu yang diminum. Al-maktub, sesuatu yang ditulis. Jadi Al-Quran itu maknanya adalah al-makruh, sesuatu yang dibaca. Dari apa? Huwa masdarun qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Dari fi'il madhi qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Jadi Quran itu adalah sesuatu yang dibaca. Tapi Al-Quran itu lek sekedar diwocok tok. Lek sekedar diwocok tok, itu tidak bisa menjadi hudan. Teng ayat ini tidak bisa menjadi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kok ono wong maca Quran terus sampai khatam balik. Tapi lek sekedar diwocok tok, itu tidak akan bisa menjadi petunjuk bagi dia. Mek oleh ganjaran toh, tak oleh petunjuk. Kulo ini hatam balik kok cik pancet sumpah lawan urip kulo. Sebab dia hanya membaca Al-Quran tanpa memahami isinya. Dulu apa buat asal oleh, tapi lek sekedar mocot toh, yang didapat hanya pahala. Yang dioleh mek ganjaran toh, gak oleh petunjuk, gak bisa, mboten saged menjadikan petunjuk hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau hanya sekedar dibaca, maka di Quran niku gak hanya sekedar dibaca, ya kudu dipahami maknanya. Untuk dipahami maknanya, maka lewat pengajian kados ngeten
kita bisa memahami makna isi Al-Quran. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, hadisnya terkenal, hadisnya memang sahih. Kalau cek teng Bukhari wau teng juz 3 hadis nomor 5017. Kula panjenengan sampun apal sedaya hadis niki. Yen Kanjeng Nabi dawuh, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Tak apik-apike wong di antara kamu itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis niki sering didamel cekelan ambek guru-guru TPQ, yaitu mereka karena mereka mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak didik mereka, sering dijadikan ditulis kadang-kadang tentang TPQ ini, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Padahal hadis ini tidak hanya buat anak yang belajar Al-Quran, tidak terlalu kecil sekupnya kalau hanya seperti itu. Kita sing belajar tafsir Al-Quran kayak ngeten, sami-sami belajar setiap Senin ngaji tafsir kayak ngeten, termasuk teng hadis niki. Lek kita sudah belajar memahami isi Al-Quran, maka Al-Quran itu bisa menjadi hudan linnas, bisa menjadi petunjuk bagi kita. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu wal furqan, dan pembeda. Niku lek kini gelem mempelajari makna tafsir Al-Quran. Tapi lek ngaji tafsir wis enggak, maca Quran yo enggak, Quran cuma digawe pajangan tok nang jero lemari, yo wis gak oleh apa-apa. Wis gak oleh hutan, yo gak oleh ganjaran. Di antara kita mungkin itu lek maca Quran itu hanya bulan Ramadan tok. Jadi ketika Ramadan sering terus Al-Quran, barang Ramadan wis mari Quran didere nang lemari sampai Quran itu berdebu. Kira-kira ngono, kira-kira ngoten. Hanya berdebu. Kok lek wis Ramadan maneh dijogok maneh mushafe diwaca maneh. Lek koyo ngono ya oleh ganjaran ya tek bulan Ramadan mawon. Hanya bulan Ramadan dan tidak mendapatkan petunjuk. Maka dari itu lewat pengajian seperti ini diistiqomahi supaya nopo Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi kita. Pun lanjutannya ayat. Paman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kamu yang mengerti atau mengerti atau delok bulan Ramadan, maka berpuasalah. Jadi ayat ini merupakan kewajiban bagi orang yang menyaksikan hilal masuk pada bulan Ramadan ketika dia dalam keadaan mukim dan keadaan sehat. Jadi beberapa tafsir memang diterangkan masalah detail. Ya nopo orang melihat hilal niku lek wong siji, wong loro niku ya nopo. Tapi karena kita sudah hidup di pemerintahan yang pun baik, pemerintah ini baik, sudah ada Kementerian Agama. Ketika sudah diputuskan oleh pemerintah ini sudah bulan Ramadan, maka wajib pada hari itu untuk semua orang yang ada di daerah itu, di wilayah Indonesia, karena yang menentukan adalah Kementerian Agama lewat rapat. Ketika Kementerian Agama sudah memutuskan hilal sudah terlihat, maka sekarang besok bulan Ramadan, maka semuanya wajib berpuasa tanpa kecuali. Wajib puasa. Yang berada di Indonesia dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan perjalanan. Maka dari itu, misalnya ketika ada seseorang yang masuk Islam, awalnya dia kafir, terus masuk Islam di akhir Ramadan, itu sing wajib poso setelah dia masuk Islam. Pas wajib derek masuk Islam gak wajib dikotok. Jadi dia hanya berkewajiban puasa ketika dia baru masuk Islam. Ramadan tahun ini
malam 17 kula tasih eling malam 17 niku enten lare Kristen tuwet salat teng mriki tuwet traweh teng mriki melok traweh tapi durung mlebu Islam tapi tuwet traweh teng mriki Ramadan ini dari setahun malam 17 pas dinten Kamis kula sangat eling soalnya terus manten niku ngomong-ngomongan kali kula teng jero sampai masuk Islam temen tak dari hati tak nggih lek mau ayu saiki ya sehingga pada malam 27 Ramadan mantun-mantun dugi mriki langsung teng pondok langsung syahadat langsung pada saat itu kula sanjang teng larene mulai besok sampai wajib berpuasa sing wingi-wingi wis gak usah dikotok. Jadi malam itu ekor niku teng mriki enten wong enten arek nggih enten arek durung syahadat tapi melok salat. Dadi Allah tak lucu ngoten nek ningali ceritane niku. Ya melok salat, sujud terus sampai noleh-noleh ngoten. Dan dia setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat besoknya sudah saya perintahkan untuk berpuasa. Jadi damel orang-orang seperti orang kafir yang baru masuk Islam ketika akhir Ramadan itu sing dhisik nggih maksudnya beberapa hari sebelumnya itu mboten wajib dikotok. Mboten wajib dikotok. Hanya berwajib berpuasa ketika dia sudah masuk Islam. Lanjutannya ayat wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ayat niki niku taukid mengulang ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan ngoten, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ayat niki diulang lagi untuk memberi taukid penguatan bahwasanya orang yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian itu gak wajib poso. Sampai oleh tidak poso kalau sakit, boleh tidak berpuasa kalau sedang melakukan perjalanan, tapi wajib kodok di lain hari. Ini sampun keterangan diwowo ini sakit sing koyok nopo sing oleh gak poso. Perjalanan yang kayak bagaimana yang boleh tidak berpuasa. Ini sampun diterangkan jauh panjang. Boten kula baleni maneh sebab ini sampun diterangkan sangat panjang. Jadi ini adalah penekanan bahwasanya orang yang sakit atau dalam keadaan perjalanan boleh tidak puasa asal mereka mengganti di lain hari. Yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ayat niki yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, itu maknanya itu sama. Yang dimaksud itu sama. Jadi Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Maksudnya itu sama. Jadi diulang lagi dengan kata yang berbeda itu untuk menunjukkan bahwa agama itu mudah. Maka nih Kanjeng Nabi nate dawuh, Kanjeng Nabi nate dawuh tenggoni salah satu hadisnya, dinullahi yusrun. Niki akhrajahu al-Baihaqi an Abi Hurairah. Agama Allah itu mudah. Di hadis yang lain Kanjeng Nabi nate matur yasiru wala tu'asiru. Kanjeng Nabi nate dawuh mudahkanlah dan jangan persulit. Jadi agama itu mudah, jangan dipersulit. Lek awakmu loro ya gak usah poso, dilanjut dikodok di lain hari. Kalau kita dalam bepergian gak usah poso, gak apa-apa, dilanjut dikodok di kemudian hari. Agama itu mudah, maka dari itu jangan dipersulit. Lewat ayat dan hadis niki bukan berarti kita gampang no, malah gampang tidak. Lek gampang no, jadi ini sembrono. Maksudnya hadis dan ayat niki, maksudnya ayat dan hadis niki, Allah memang menghendaki kemudahan bagi kita.
dan tidak menghendaki kesulitan bagi kita. Niku ketika kita diwajibkan sesuatu, lek kini gak mampu, boleh mengerjakan dengan cara yang lain. Misalnya sholat niku wajib berdiri bagi yang mampu. Tapi ketika gak mampu, sholat itu tetap wajib, tapi dia boleh mengerjakan dalam keadaan duduk. Lek duduk gak kuat, ya turun miring gak kuat, ya melumah. Tapi tetap hukumnya wajib. Ojo digampang no. Walah perjalanan yang wis gak usah sholat, engko ae nang omah dikodok. Tidak. Ono ketentuan jamak kosor ketika perjalanan. Atau kita ada sebagian ini sering saya dengar, ono wong Islamnya kecil, tapi ketika masa kecil itu dia pernah tersesat di jalan yang salah, sehingga dia tidak menunaikan sholat sekian tahun lamanya. Terus dia mempunyai pikiran, halah, wong Gusti Allah Maha Pemaaf kok, Gusti Allah Maha Mengampuni kok. Wis gak usah kodok sholat, wis jangan persulit. Yasiru wala tu'asiru. Jadi mudahkanlah, jangan persulit. Wong sing duwe pemikiran kaya ngoten salah. Jadi tetap kodok sholat yang sudah ditinggal sekian lama, ini biar mungkin pernah tersesat sekian lama, baginya tetap wajib kodok. Jangan dipermudah. Lek dipermudah kaya ngono akhirnya orang sembrono. Begitu juga dengan puasa. Maka ini kalau terangkan puasa yang sudah kita lewati beberapa tahun yang lalu, terus mari ngono puluhan tahun yang lalu kok boten kita mengkodoknya, kita juga wajib mengkodok puasa tersebut dan membayar fidyah. Kita jangan mempermudah Allah. Sing wis yo wis wong Allah Maha Mengampuni, Allah Maha Ghafur, Allah Ghafurur Rahim. Tidak seperti itu. Kita tetap wajib mengkodok sholat dan mengkodok puasa yang pernah kita tinggal. Wajib hukumnya kodok. Jadi yasiru walatu asiru itu dia itu mah lek gak iso poso karena sakit, gak popo gak poso, tapi tetap wajib kodok di lain hari. Lanjutannya ayat walitukmilul iddata. Ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud walitukmilul iddata, sempurnakanlah hitunganmu. Ada yang berpendapat ikmalu iddatil adai liman aftara fi safarihi aw maradi. Ada yang berpendapat maksudnya ayat ini yaitu sempurnakanlah hitunganmu ketika kamu berbuka karena sakit atau karena dalam perjalanan. Jadi misalnya puasa 30 hari, terus ada yang sakit 5 hari, maka sempurnakanlah dengan mengkodok 5 hari puasa nikmat. Atau perjalanan 1 hari 2 hari, sempurnakanlah yang pernah kamu tinggalkan puasa itu. Ada juga yang berpendapat iddatul hilali sawa'un kanat tis'an wa ishrina aw salasin. Ada yang berpendapat sing dimaksud sempurnakanlah hitunganmu di ayat ini, walitukmilul iddata itu adalah sempurnakanlah hilal sawa'un kanat tis'an wa ishrin aw salasin. Ada kalanya hilal itu 29 hari, ada kalanya hilal itu 30 hari. Ini pun kalau terangkan masalah hilal niki. Jadi sempurnakanlah puasamu, bisa 29 hari, bisa 30 hari. Lek wis ndelok hilal, kalau sudah terlihat hilal, walitukabbiru waha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lek wis ndelok hilal, maka bertakbirlah kepada Allah. Maksudnya nopo? Ya takbiran malam Idul Fitri. Maksudnya ayat niki. Jadi lek wis ketok hilal, entah itu 29 hari, entah itu 30 hari, maka pada malam harinya ketika kita sudah melihat hilal, kita diperintahkan untuk bertakbir mengagungkan Allah ala ma hadakum terhadap
atas petunjuknya yang diberikan kepada kita semua, kepada kamu semua, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi takbiran malam Idul Fitri niku didamel tiyang sing wis poso sak wulan penuh utawa poso gak sak wulan penuh, tapi karena ada beberapa dia sakit atau karena dia bepergian yang mana dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, takbiran itu buat orang-orang seperti mereka. Tapi lek ono wong pas wae bulan Ramadan kok gak tahu poso, gak tahu tarawih, tapi melok takbiran, niki sing digeguyu malaikat. Wong iki gak melok poso kok melok takbiran. Kan mungkin kata orang-orang seperti itu yang tidak mendapatkan rukhsah loh, tidak mendapatkan keringanan loh. Kalau mendapat keringanan ya gimana? Macam untuk mereka. Mungkin selama 1 bulan sakit 5 hari atau perjalanan 2 hari karena itu dia tidak berpuasa. Dia tetap takbiran boten apa-apa masih boten 1 bulan penuh karena mendapatkan rukhsah seperti itu tadi. Tapi lek ono wong kok gak poso, gak tahu tarawih kok melok takbiran, niku digeguyu malah nekat. Wong iki gak tahu poso kok melok takbiran. Jadi ketika kita sudah berpuasa 1 bulan penuh, kita bersyukur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yaitu hidayah berupa kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan, baik itu puasa dan segala amal soleh di dalam bulan Ramadan. Karena dengan amal soleh itulah yang membakar dosa-dosa kita di bulan-bulan sebelumnya, Jadi maka dari itu niki Ramadan sampun kurang dari 2 bulan lagi. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya nututi bulan Ramadan malih lan saged nglampahi poso kelanti ikhlas, sedaya amal ibadah kanthi ikhlas ing dalam bulan Ramadan, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Pun cekap semanten mugi-mugi titik keterangan yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhlishu biha qulubana wa tulhimuna biha uluma ladunniya wa tuqrimuna biha bisa'adati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa asba'ana wa atiyafana wa tarzuquna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina خلقت ورزقت وأمنت وحيد إلى يوم تشرف الخلق أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.